Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan persidangan di Pengadilan Negeri Batam, di mana ada salah seorang terdakwanya yang bernama Fandi Ramadan, berusia 26 tahun, putra sulung dari keluarga yang diharapkan mampu untuk ngebantu perekonomian, tetapi malah justru dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum atas dugaan terkait dengan penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton dari Thailand ke Indonesia. Terdakwanya bukan cuma Fandi Ramadan saja, tetapi ada beberapa lainnya seperti ada Hasiholan Samosir, ini adalah kaptennya, ada Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan, Tirapong Lipradup, dan Wirapat Pongwan alias Mr. Pong. Dan masih ada satu pelaku lainnya yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang, namanya adalah Mr. Tan alias Jackie Tan yang sekarang masih terus dilakukan pencarian. Nah, ini yang membuat masyarakat tuh sekarang kayaknya ya, aku lihat kecenderungannya lebih percaya apa keterangan dari Fandi Ramadan. Dia sudah menuliskan surat ya, dipublikasikan oleh kuasa hukum dan juga keluarganya. Intinya dia membantah terkait dengan tuduhan tersebut karena dia bilang saya itu dijebak katanya. Saya nggak tahu apa yang ada dalam kapal tersebut dan saya dibohongi oleh kaptennya. Kaptennya bilang itu adalah emas dan juga uang, jadi tidak perlu dilakukan pengecekan. Dia percaya begitu aja. Oke, coba kita dalami dari beberapa fakta yang sudah beredar di media. Keterangan bukan cuma dari pihak keluarga, tapi juga dari pengadilan SIP PN Batam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita baca dulu adalah kronologinya, teman-teman. Kalau kronologi yang aku kumpulkan di sini, ini versi dari Pengadilan Negeri Batam yang sudah ada di websitenya. Pertama begini, versi dari mereka bahwa Fandi Ramadan direkrut ABK, anak buah kapal, oleh Hasiholan Samosir pada April 2025. Ini aku lihat linear dengan keterangan dari ayahnya dan juga ibundanya, Sulaiman dan juga Nirwana, karena mereka bilang dia berangkat ke Thailand itu di bulan Mei 2025. Kalau dia direkrutnya April, dia bilang kan katanya perekrutannya itu secara resmi, secara legal. Jadi butuh waktu sebulan, itu masuk akal buat ngurus surat kerja dan sebagainya. Perekrutannya April, berangkatnya Mei, menurut aku ini udah masuk akal, bagian yang pertama. Yang berikutnya adalah 13 Mei 2025. Nah, terdakwa ini bertugasnya sebagai juru mesin di kapal Sea Dragon. Dan di 18 Mei 2025, terdakwa bersama kru itu menerima 67 kardus dari kapal Thailand tanpa diperiksa dan pengambilan bukan di dermaga resmi. Ini kapal-kapal kayak speedboat ya, ataupun juga kapal-kapal nelayan yang ngirimin ada 67 kardus tersebut dan bukan di dermaga yang resmi. Nah, sebenarnya si salah satu terdakwa ini, Fandi Ramadan ngaku bahwa udah mulai curiga, kok di tempatnya aneh gitu, nggak dilakukan di tempat yang legal pada umumnya. Nah, kemudian 21 Mei 2025, kapal Sea Dragon dihentikan oleh BNN RI dan juga Bea Cukai Perairan Karimun Provinsi Kepri atau Kepulauan Riau karena berlayar tanpa bendera dan tanpa muatan minyak. Nah, alasannya nih ya, kalau menurut dari terdakwanya, kenapa kok tidak ada bendera di sini? Fandi bilang bahwa kaptennya yang bernama Hasiholan Samosir itu nyuruh dia untuk ngebuang bendera Thailand tersebut, jadi biar nggak ada benderanya. Nah, kemudian dan juga sama muatannya kan harusnya itu adalah kapal yang buat berisi minyak, tapi kok tidak ada minyaknya. Nah, setelah dilakukan pengecekan dari tim BNN dan juga Bea Cukai, ternyata barang-barang yang dibawa tersebut, serbuk putih tersebut, ditemukan hampir sekitar 2 ton dan diuji ternyata positif mengandung metamfetamina. Dan ini nggak heran hukuman yang maksimal adalah hukuman mati. Jadi aku sih setuju ya, buat kasus yang sudah seperti ini, itu mendapatkan hukuman maksimal, aku sangat setuju sekali karena dampak kerusakannya buat masyarakat pada saat mengkonsumsi barang haram tersebut, itu luar biasa masif efeknya. Keluarga bisa berantakan, masa depannya itu bukan cuma si pengguna yang rusak, tapi juga keluarga dekatnya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, atau
orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi menjadi permasalahan adalah apakah Fandi Ramadan ini betulan dia sudah mengetahui atau dia adalah korban yang dijebak? Karena ada keterangan dari ibundanya Nirwana dan juga Sulaiman ayahnya yang mengatakan di sejumlah media, misalnya begini, bahwa dia itu baru 5 hari bekerja di situ. Dia 10 hari diinapkan dulu di hotel Thailand, dan pada saat momentum tersebut dia pun udah telepon orang tuanya. Dia bilang bahwa kok saya ini nginep di hotelnya lama sekali ya, 10 hari ya. Kenapa nggak langsung bekerja begitu? Karena dia juga masuknya itu secara legal. Karena aku juga pernah bekerja di Thailand, jadi kita ngerti ya prosesnya seperti apa. Dan dia ngerasa ya sudahlah, kalau itu kan masih pengalaman pertama dia ikut kapal, jadi dia nurut-nurut aja. Nah, ayahnya bilang begini, kalau background dari Fandi ini, dia lulus sekolah pelayaran di Aceh tahun 2022. Awalnya dia bekerja itu di Brandan, Kabupaten Langkat, gajinya 2,5 juta. Karena dia adalah tulang punggung keluarga, adik-adiknya masih sekolah semuanya, makanya dia mencari pekerjaan yang lebih baik, dia pindah ke Pekanbaru, mendapatkan pekerjaan di sana dengan gaji 5 juta rupiah. Nah, beberapa waktu kemudian dia mendapatkan tawaran dari sang kapten yang sekarang juga menjadi terdakwa, Hasih Holland Samosir. Katanya, kamu mau nggak nih bekerja di kapal tanker di Thailand untuk ngebawa barang-barang kargo lah, barang-barang kebutuhan antara negara begitu. Ya sudahlah, dia mengikuti prosesnya, tesnya semua selesai. Ya sudah, akhirnya di April tersebut dia diterima dan dia pun dibantu sama orang tuanya pada saat mengurus surat-surat keperluan untuk mendaftar secara legal ya ke Thailand. Kalau pengalaman aku pribadi sebagai dosen di Thailand, pada saat kita itu mendapatkan surat LOA, Letter of Acceptance dari sebuah perusahaan, itu akan kita bawa ke KBRI, di mana bukan KBRI tapi kedutaan dari negara tersebut, which is adalah Thailand di Indonesia. Biasanya sih di Jakarta ya, nggak tahu kalau sekarang ada di mana lagi. Kita bawa ke Jakarta dengan syarat-syaratnya itu cukup panjang, ada SKCK sampai Mabes Polri lah, kadang dibutuhkan seperti itu, surat keahlian A, B, C, dan D, baru biasanya kalau sudah ada LOE yang paling utama, itu visanya bisa keluar ya, nggak lama sih, seminggu, 2 minggu juga kalau aman-aman aja, semuanya bisa lancar begitu. Itu dikatakan keluarga juga mengikuti proses tersebut, jadi memang legal di sini. Nah, kemudian di pekerjaan Thailand tersebut, dia mendapatkan gaji per bulan adalah $2.000 gitu. Nah, kemudian dia berangkat di Mei dengan biayanya pun sudah ditanggung perusahaan. Wah, ini udah sangat meyakinkan banget, makanya banyak masyarakat Indonesia yang ngerasa bahwa ini kayaknya Fandi adalah korban, bukanlah pelaku. Dia kan levelnya level bawah ya, apalagi usianya masih 20 berapa ini? 26 paling ya, 25-26. Makanya dia nurut-nurut aja apa yang disampaikan dari atasannya. Nah, kemudian ceritanya pada saat dia membawa barang-barang tersebut yang dibawa dari Thailand, mulai dari Phuket sampai akhirnya ke Batam, itu bagaimana prosesnya? Menurut versi keluarga dari terdakwa, Fandi bilang begini, pada saat itu kapten itu bilang katanya akan bawa kapal tanker yang berisi minyak buat diekspor ke Indonesia. Tapi dia nggak begitu ngecek karena dia bukan bagian tugas yang ngecek, karena dia kan tugasnya adalah sebagai juru mesin ya. Nah, setelah ada proses bongkar muat selesai, dia tidak ikut bongkar muatnya. Tetapi setelah aku cek dari pengadilan di PN Batam, itu yang melakukan pembongkaran muat itu adalah warga Thailand menggunakan speedboat dan juga kapal dari nelayan, plus juga bukan di dermaga resminya. Bahkan itu dilakukan di tengah laut. Nah, itu sebenarnya kalau kita sebagai orang yang sudah pengalaman di dunia seperti ini, kita udah ngerti nih, kenapa kalau memang baik-baik aja, kok tidak ada kecurigaan di situ begitu loh. Tapi kan kondisinya Anjas itu sudah di tengah lautan dan memang sudah mau berangkat. Kalaupun si Fandi gitu yang ngeyel gitu ya, ini nggak bener ini, kenapa kita nggak di dermaga? Kenapa kok yang mengantarkan seperti ini? Apakah menurut kalian Fandi tidak akan mungkin diapa-apain sama para komplotan tersebut, karena yang menjadi terdakwa juga ada warga Thailand ya di sini. Kalian jangan salah loh, kalau termasuk dengan yang dugaan TPPO atau berurusan dengan yang seperti ini, orang itu bisa begitu ngeri dan juga sadis. Bisa aja kalau Fandi ngelawan, Fandi itu nggak kooperatif, dia bisa dibegitukan, kemudian dibuang di lautan, itu juga bisa. Harusnya dari pihak jaksa juga
menilai adakah fakta yang mengarah ke sana kalau dia ngelawan di negara orang, di Thailand. Aku bisa merasakan gitu ya, bagaimana rasanya gitu. Ya agak sulit karena kalau atasan udah ngomong A, apalagi kita anak baru di luar negeri lagi, udah deh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah setelah proses bongkar muatnya selesai, Fandi itu sebenarnya sudah ngomong ke kaptennya, ini versi dari pihak keluarga dan kuasa hukumnya ya, bilang bahwa kapten, saya mau cek dulu ya barang-barang ini, takutnya itu ada barang-barang berbahaya. Bahkan dia mencurigai kayaknya melihat ada serbuk-serbuk yang warna putih, takutnya itu adalah bahan-bahan yang berisi peledak. Namanya anak baru, dipikirnya dengan meningkatkan keamanan itu akan ngebuat dirinya itu bernilai baik di hadapan atasannya, tapi justru critical thinking, ekstra hati-hati yang disampaikan ke kaptennya malah dimentalkan sama kaptennya, bilang begini, udah nggak usah diperiksa-periksa lagi, itu isinya uang sama emas, jadi nggak usah curiga, nggak ada tuh barang-barang yang berbahaya di situ. Ya sudahlah, dia melanjutkan perjalanannya dan ya apesnya bukan apes lah, memang sudah seharusnya diamankan ya. 21 Mei 2025 kapal Sea Dragon tersebut diperiksa dan dilakukan penyitaan oleh BNN RI dan juga Bea Cukai di perairan Karimun, Provinsi Kepri. Ibundanya pun kita lihat di persidangan tuh nangisnya luar biasa, bahkan si terdakwa Fandi pun juga teriak ke publik bahwa hukum di Indonesia itu nggak adil begitu. Ibundanya juga mengatakan, saya yakin anak saya tidak bersalah. Kita wajar kalau orang tua pasti akan membela anaknya. Tapi apakah pembelaan tersebut berdasarkan fakta atau hanya masalah kasih sayang saja begitu. Nah, dia dikatakan ibundanya bilang bahwa saya minta tolong keadilan ke presiden, ke bupati, ke wali kota sebagainya. Dia itu bekerja buat membantu keluarga dan adik-adiknya sekolah. Gaji dari 2,5 juta sampai dia mendapatkan gaji sekarang yang 3.000 US dollar, berarti sekitar berapa tuh? 33 jutaan rupiah. Itu semuanya adalah untuk ngebantu adik-adiknya sekolah dan sebagainya. Jadi nggak mungkin anaknya bisa melakukan hal seperti itu kalau tahu yang dibawa adalah barang berbahaya tersebut. Ini salah satu statement Ibu Nirwana, ibu terdakwa dari Fandi Ramadan pada saat meminta tolong di wawancaranya TV One, teman-teman. Saya mohon Pak, tolonglah Pak, sampaikan Pak permohonan saya sama Pak Presiden Pak. Bapak Republik Indonesia Pak, tolonglah Pak. Oke. Bantuannya, saya berharap Pak. Oke, ini tangisan luar biasa. Pasti banyak orang terharu ya dengan Ibu Nirwana. Seorang ibu pasti menginginkan yang terbaik buat putranya. Tetapi kalau aku lihat dari secara sekilas ya, memang ada potensi kuat sepertinya Fandi ini adalah orang yang nggak tahu bahwa yang dibawanya adalah barang yang berbahaya tersebut. Kalaupun dia mengetahui itu adalah barang bubuk haram tersebut, aku yakin dia pun tidak bisa ngapa-ngapain karena memang dia hanya menjalankan tugasnya. Harusnya ini bisa masuk dalam kategori kayak relasi kuasa gitu nggak sih? Dia hanya menjalankan perintah dari atasannya dan tugas dia sebagai juru mesin tidak ada hubungannya untuk melakukan pengecekan tersebut. Ya walaupun memang seharusnya ada beberapa kelalaian yang aku lihat di sini adalah dia tidak melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa adalah tidak melanggar hukum. Tapi kalau dia dituntutnya bahkan divonisnya nanti misalnya adalah hukuman yang mati, aku rasa itu nggak masuk akal dan nggak make sense. Dan apakah yakin mereka-mereka yang sekarang menjadi terdakwa ini adalah satu-satunya atau kelompok yang hanya terlibat dalam peristiwa ini? I don't think so. Banyak yang mencurigai ada dugaan oknum-oknum yang terlibat di sini bukan cuma di Thailand, tapi juga dugaannya ada di Indonesia. Karena secara logika, dia ngebawa barang yang senilai hampir 2 ton, nilainya udah berapa puluh miliar ini, itu pasti mereka sudah mengamankan terlebih dulu. Misalnya dugaannya dia ngomong, nggak usah khawatir, nanti kalau lewat wilayah kami sudah amankan dan sebagainya. Tapi karena mungkin banyak sekarang petugas Indonesia yang sudah jujur, sudah berada di jalan yang benar, ada banyak yang tidak bisa disuap-disuap. Nah, ini kena lah begitu. Jadi aku yakin sih, kayaknya nggak mungkin kalau keterlibatannya hanya level-level yang menjadi terdakwa ini dan satu orang yang masih menjadi DPO. Aku yakin banget sepertinya ada orang-orang dugaannya, oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa ini yang sepertinya belum tersentuh secara hukum.
Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.